Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa dengan NIM 201036197. Kali ini saya akan mereview kembali hasil presentasi dari kelompok 6, yaitu dengan judul kalimat efektif. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan serta cara memilih kata yang tepat dalam kalimat. Ada struktur kalimat efektif. Kalimat itu harus memiliki kesatuan bentuk, sebab kesatuan bentuk itulah yang menjadikannya adanya kesatuan arti. Kalimat yang strukturnya benar tentu memiliki kesatuan bentuk dan sekaligus kesatuan arti. Sebaliknya, kalimat yang struktur rusak atau kacau tidak menggambarkan kesatuan apa-apa dan menerapkan suatu pernyataan yang salah. Jadi, kalimat efektif selalu memiliki struktur atau bentuk yang jelas. Setiap unsur yang terdapat di dalamnya, yang pada umumnya terdiri dari data, harus menempati posisi yang jelas dalam hubungan satu sama lain. Lalu ada ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama ada kepaduan. Kepaduan pernyataan dalam kalimat, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak sistematis. Contoh, ada saran yang dikemukakannya, kami akan pertimbangkan. Itu salah. Yang benar adalah ada saran yang dikemukakannya, akan kami pertimbangkan. Lalu yang kedua ada ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Kalimat yang ditonjolkan itu berada di awal kalimat. Contoh, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Penekanannya ada di harapan Presiden. Lalu ada kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur yaitu memiliki subjek dan predikat yang jelas. Lalu ada kehematan. Kalimat efektif menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat, hal yang harus diperhatikan adalah menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk, menghindari kesinoniman dalam kalimat, menghindari penjamakan kata pada kata jamak. Lalu ada kecermatan. Kalimat efektif ditulis secara cermat terdapat dalam diksi, sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda dan kerancuan dalam kalimat. Contoh, ada mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi yang terkenal itu menjadi Putri Indonesia tahun ini. Lalu ada kevariasian. Kalimat efektif menunjukkan penggunaan kalimat yang tidak monoton. Kalimat yang digunakan sebaiknya bervariasi dengan memanfaatkan jenis-jenis kalimat yang ada di dalam bahasa Indonesia. Selain itu, variasi dalam panjang pendek kalimat dan penggantian unsur di awal kalimat juga menandakan keefektifan kalimat. Contoh, anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Yang kedua, dibutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua kepada anaknya. Yang ketiga, ada perhatian dan kasih sayang orang tua dibutuhkan anak. Lalu, ada kelogisan. Kelogisan adalah ide kalimat dalam kalimat efektif dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan kaidah EYD. Contoh, Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan maju ke mimbar. Lalu yang terakhir ada keparalelan. Adalah kesamaan bentuk kata atau makna yang digunakan di dalam kalimat. Yang dimaksud dengan kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya adalah berbentuk verba. Namun, jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya berbentuk nomina. Contoh, Ami menulisi surat adalah tidak paralel. Lalu yang kedua, Ami menulisi surat, ini adalah paralel. Lalu ada syarat kalimat efektif. Syarat kalimat efektif dibagi menjadi dua, yaitu satu, kebenaran. Kalimat efektif harus disasarkan pada penulisan yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang dilanjutkan. Kaidah kebahasaannya ketat mengikuti tata bahasa baku. Lalu ada kepaduan. Kepaduan berkaitan dengan logika kalimat. Pilihan kata dalam menyusun kalimat harus padu sehingga membuat kalimat menjadi utuh dan tidak sumbang.
Lalu yang terakhir ada unsur kalimat efektif. Unsur kalimat terdiri dari subjek, objek, predikat, dan keterangan. Syarat untuk membuat kalimat dapat dipenuhi minimal dengan unsur dan predikat. Namun, dalam kalimat efektif perlu kehadiran objek atau keterangan agar kalimat terkesan utuh. Berikut penjabaran singkat unsur kalimat efektif. Subjek adalah bagian dari kalimat yang menunjukkan perilaku yang dapat berupa orang, tempat, atau benda. Yang kedua ada predikat, adalah bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek yang berupa kata kerja. Lalu yang ketiga ada objek, bagian kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran. Dan yang terakhir ada keterangan, kalimat yang menunjukkan tujuan, cara, waktu, tempat, atau sebab akibat. Biasanya ditandai dengan kata hubung. Ya, itu sekian ya hasil review dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.